Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu sejarah awalnya hijab dipakai di dalam Islam. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa hijab awalnya dipakai sebagai pakaian istri-istri Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam pada saat mereka buang air besar di tanah lapang. Jadi berbeda sekali dengan hijab yang dipakai oleh pakaian Islam sekarang. Karena perempuan Islam zaman sekarang memakai hijab bukan untuk pakaian khusus buang air besar. Dan turunnya ayat hijab itu juga karena Umar yang meminta supaya istri-istri Nabi dari junjungan saudara kita yang dari Islam itu dihijabi. Di videonya ini, kafir Kristen pemuja Yesus bernama Elias Zulkifli mengolok-olok syariat hijab yang diwajibkan dalam Islam. Dia menyebut jilbab sebagai pakaian penutup untuk wanita yang buang hajat di tanah lapang. Bukan tuduhan baru, Elias Zulkifli hanya mengulang tuduhan orang-orang kafir menuduh hijab pakaian penutup buang air besar sebelum dirinya. Dia mengutip satu hadits berikut, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Ukail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah, bahwa jika istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijabilah istri-istri Tuan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya Saudah binti Zamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar untuk buang hajat. Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah dari Nabi. Beliau bersabda, Allah telah mengizinkan kalian, istri-istri Nabi, keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisham berkata, yakni buang air besar. Sahih Bukhari nomor 143. Ayat hijab yang dimaksud pada hadits itu adalah ayat berikut. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 59. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya agar memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman, khususnya istri-istri beliau dan anak-anak perempuannya, mengingat kemuliaan yang mereka miliki sebagai ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknyalah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka berbeda dengan kaum wanita jahiliyah dan budak-budak wanita. As-Sadi telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Al-Ahzab ayat 59. Bahwa dahulu kaum lelaki yang fasik dari kalangan penduduk Madinah gemar keluar di malam hari bila mana hari telah gelap. Mereka gentayangan di jalan-jalan Madinah dan suka mengganggu wanita yang keluar malam. Saat itu rumah penduduk Madinah kecil-kecil. Bila hari telah malam, kaum wanita yang hendak menunaikan hajatnya keluar, dan hal ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang fasik untuk mengganggunya. Tetapi apabila mereka melihat wanita yang keluar itu memakai jilbab, maka mereka berkata kepada teman-temannya, ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu. Dan apabila mereka melihat wanita yang tidak memakai jilbab,
Maka mereka berkata, "Ini adalah budak," lalu mereka mengganggunya. Mujahid mengatakan bahwa makna ayat ialah hendaklah mereka memakai jilbab agar dikenal bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka, sehingga tidak ada seorang fasik pun yang mengganggunya atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadapnya. Jika Ilyas Zulkifli menuduh jilbab adalah pakaian penutup wanita untuk buang air besar karena kisah yang terdapat di Sahih Bukhari nomor 143, maka tuduhan itu keliru karena Umar bin Khattab bukan sekali itu saja meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghijabi istri-istrinya. Umar bin Khattab pernah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh para ummul mukminin memakai hijab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu laki-laki di rumah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih berikut, telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Humaid dari Anas, dia berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, di antara yang menemui engkau ada yang baik ada juga yang jahat, maka alangkah baiknya sekiranya engkau menyuruh para ummul mukminin memakai hijab." Maka Allah pun menurunkan ayat hijab. Sahih Bukhari nomor 4416. Bantahan juga bisa diperoleh dengan melihat praktek berjilbabnya wanita-wanita mukmin setelah turunnya ayat wajibnya berjilbab. Para mukminah berhijab ketika ada laki-laki yang bukan mahram, baik di dalam rumah atau di luar rumah. Perhatikan hadis-hadis berikut. Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Salam al-Alawi dari Anas berkata, tatkala turun ayat hijab, saya masih bertatap muka langsung jika menemui istri beliau sebagaimana adat kebiasaanku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padaku, dari belakang penutup, "Wahai anakku." Musnad Ahmad nomor 13007. Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nakid, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Hafsah binti Sirin dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar melakukan salat Idul Fitri dan Idul Adha para gadis, wanita haid dan wanita yang sedang dipingit. Adapun mereka yang sedang haid tidak ikut salat, namun turut menyaksikan kebaikan dan menyambut seruan kaum muslimin. Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki baju?" Beliau menjawab, "Hendaknya saudaranya yang memiliki jilbab memakaikannya." Sahih Muslim nomor 1475. Telah bercerita kepada kami Husyaim berkata, telah memberitakan kepada kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Aisyah berkata, para kafilah melintasi kami saat kami berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka berpapasan dengan kami, salah seorang dari kami menjulurkan jilbabnya ke bawah dari kepalanya menutupi wajahnya. Bila mereka melintasi kami membukanya. Musnad Ahmad nomor 22.894. Jadi itu bantahan dari tuduhan dan olok-olok Ilyas Zulkifli terhadap syariat hijab dalam Islam. Tidak sulit mencari jawabannya karena semuanya telah ada dalam hadits. Ilyas Zulkifli bisa saja menemukan hadits tersebut jika ingin mencarinya. Tetapi karena tujuan dari videonya itu untuk mengolok-olok syariat Islam, dia tidak boleh melakukannya, atau donaturnya akan lari dan pendapatannya sebagai seorang penghujat Islam akan menurun.